Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Amrifai, nomor Stanbook A20010036. Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Madako Toli-Toli. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum internasional yang diajarkan kepada dosen saya, yaitu yang terhormat Ibu Wardah Said, Sarjana Hukum, Master Hukum. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian negara. Menurut Kalses, kesatuan ketentuan hukum yang mengikat sekelompok individu yang hidup dalam wilayah tertentu. Negara adalah sama dengan sistem hukum. Sedangkan menurut Logeman, negara adalah organisasi kekuasaan. Organisasi sama dengan sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama, mengadakan kerjasama, dan pembagian kejadian bahwa suatu pimpinan. Kekuasaan sama dengan kemampuan untuk memaksakan kehendak. Organisasi kekuasaan yang berdaulat menguasai wilayah tertentu dan penduduk tertentu yang kehidupannya didasarkan pada sistem hukum tertentu. Selanjutnya, pengakuan. Dari segi penetapan, pengakuan lebih merupakan perbuatan politik daripada perbuatan hukum. Mengapa? Karena pengakuan merupakan perbuatan pilihan yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara yang mengakui, bukan merupakan perbuatan keharusan sebagai akibat telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum. Sedangkan dari segi akibat, pengakuan merupakan perbuatan hukum. Mengapa? Karena pengakuan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum internasional, yaitu menimbulkan hak kewajiban yang diatur negara yang mengakui. Selanjutnya, fungsi pengakuan. Fungsi pengakuan menciptakan negara, pengakuan status negara. Teori deklaratur. Pengakuan tidak menciptakan negara. Negara telah ada sebelum pengakuan, sebab pengakuan merupakan persyaratan resmi mengenai suatu yang telah. Selanjutnya yaitu macam-macam pengakuan. Pengakuan menurut De Jars. Pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan yang diakui dianggap telah memenuhi persyaratan hukum untuk ikut serta dalam melakukan hubungan internasional. Sedangkan pengakuan menurut de facto, pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan yang diakui, menurut kekayaannya, kenyataan dianggap telah memenuhi syarat hukum untuk ikut serta dalam melakukan hubungan internasional. Cara pemberian pengakuan, yaitu yang pertama dengan cara terang-terangan. Terang-terangan yang dimaksud yaitu melalui pernyataan resmi, nota diplomatik, pesan pribadi dari kepada negara atau Menlu. Sedangkan yang kedua yaitu diam-diam. Diam-diam maksudnya ada hubungan antara negara yang mengakui dengan organisasi kekuasaan yang diakui, yang telah menunjukkan kemampuan negara yang mengakui untuk mengadakan hubungan resmi. Ya, itulah tadi materi video yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.